Katakan. Close. Ceprot. Gak live kan itu, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Gimana hari ini, semangat? Semangat banget ya? Ya, hari ini Bapak yang semangat nih baru datang. Hari ini pas 1 minggu ya? 1 minggu penyemaian kemarin. Berarti hari ini kita melakukan pemindahan tanaman atau pemindahan semai dari tempat penyemaian ke tempat penanaman. Oke. Kemarin sudah diinfokan satu orang dikasih 1 tray ya. Iya, Pak. Satu orang 1 tray. Nah, jadi gini, sebelum kita masuk ke penanaman di sini, Bapak mau tanya dulu yang masih ingat tentang pencampuran nutrisi siapa? Angkat tangan. Yang masih ingat? Ada yang masih ingat pencampuran nutrisi? Mary masih ingat? Bisa coba bantu jelaskan dulu? Enggak, jelaskan aja. Gak usah diperhatikan, dijelaskan aja. Dari situ bisa dijelaskan aja. Ya, perkenalkan nama saya Mary Wibowo, akan menjelaskan tentang bagaimana pencampuran nutrisi untuk tanaman. Di dalam nutrisi ada 2 nutrisi A dan nutrisi B. Dan nutrisi A bisa dicampur dengan air sebanyak 1 liter, dan nutrisi B juga sama, dicampur juga dengan 1 liter air juga. Jadi nutrisi A dan nutrisi B tidak bisa dicampurkan secara langsung, jadi harus dipisahkan terlebih dahulu di wadah yang berbeda. Terus untuk pengukuran ppm di tanaman bisa menggunakan DS meter dengan ukuran yang sudah ditentukan. Contoh misalkan untuk kangkung itu bisa 1 minggu awal bisa diberi nutrisi sebesar 200 sampai 500 ppm. Oke, ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu ya. Terima kasih untuk penjelasannya. Itu penjelasan secara singkat bagaimana cara pencampurannya. Jadi karena Mary sudah menjelaskan, nanti yang praktik untuk mencampurkannya diminta si saudari Apri sama saudari Clara ya. Yang lain harap perhatikan. Jadi sebelum masuk penanaman, Bapak mau minta silakan maju saudari Apri dan saudari Clara bisa untuk melakukan pencampuran. Masukin ya. Tanya cara menanam enggak, Pak? Gak live kan itu, Pak? Enggak nih kan. Oke. Untuk pertama, perkenalkan nama saya Valentina. Nama saya Apriani. Ingin menjelaskan bagaimana cara untuk mencampurkan pupuk AB mix atau nutrisi untuk tanaman hidroponik. Nah, pertama kita masukkan air dulu. Siapkan air 1 liter enggak? Oke, iya. Kurang. Op. Udah gitu, kita cek dulu pH airnya. Udah? Dapat? Belum, Pak, masih gerak-gerak. Nah, kita udah ngukur ini pH airnya itu ada di 7,11. Setelah diukur, kita pindahkan ke botol yang udah disediakan. Setelah airnya udah disiapkan, kita buka ini pupuknya. Dibuka pupuknya. Untuk pencampuran nutrisi A dan B itu dia dipisah secara terpisah. Cuma nanti kalau mau dimasukin ke tanamannya bisa dicampur. Tapi untuk pembuatannya itu dipisah.
Biasanya warna merah itu A. Apa ya? Bener ya Pak? Lalu diaduk sampai rata, sampai larut. Setelah itu kalau udah larut baru dicampurin warna merahnya. Kalau sudah tercampur pupuknya itu nanti suhu airnya bakal menurun dan otomatis tanganku jadi panas. pH-nya juga menurun ya Pak. Sudah baru kita masukkan nih. Untuk warna merah ini sendiri udah ada di dalam kemasanan, udah ada di kemasannya, jadi bukan pewarna makanan. Kita masukkan, terus diaduk lagi. Ini betul. Sudah rata, baru kita pindahkan lagi ke botol yang udah disediakan. Pupuk A sudah selesai. Selanjutnya kita bakal bikin untuk pupuk B-nya. Selanjutnya kita siapkan untuk pembuatan pupuk B-nya. Untuk pupuk B itu biasanya warnanya bening tapi keseringannya hijau ya. Nggak masalah untuk warnanya, kita langsung tuangin aja. Kita tuangin lagi. Pupuk B-nya kita campurin. Oke. Aduk lagi. Lalu kita pindahin ke botol atau wadah. Oke, pupuk A dan B-nya udah siap. Kita tinggal langsung campurkan saja ke air, Pak. Air untuk tanamannya. Ini pupuk A dan B-nya udah selesai ya? Sudah selesai dicampur. Tadi sudah paham ya campurannya? Campurkan pupuk A dulu. Setelah tercampur pupuk A dan itu lanjutkan ke pupuk B. Nah ini seperti yang bisa dilihat tadi ya. Kalau ini sudah tercampur dengan rata, suhu air akan menurun. Jadi dia kayak air es jadi. Sama yang B juga. Cuman biasa cenderung yang A itu jauh lebih dingin dibandingkan yang B. Paham ya? Paham. Karena di sini sudah paham cara pencampurannya, kita lanjut ke penanaman. Ini penanamannya kemarin ada yang nanam apa? Kelompok A kemarin nanam apa? Kelompok 1? Kelompok 1 kangkung. Kangkung. Kalau kelompok 2 Selada merah. Oh, bayam merah. Yang kelompok 3? Bayam merah juga. Terus kelompok 4-nya? Kangkung. Oke. Berarti ada 2 kelompok yang nanam bayam merah. Terus ada 2 kelompok lagi yang tanam kangkung. Oke, siap. Karena sudah dilakukan sudah dilakukan penyemaian, sekarang saatnya kita melakukan pemindahan tanaman. Ini seperti yang sudah dikasih tahu kemarin ya. Satu tray itu ada berapa lubang? 9 lubang. Berada 9 tanaman. Dipersilakan perwakilan satu kelompoknya ambil tanaman masing-masing di greenhouse kita. Silahkan diambil. Ini sudah semua ya, sesuai kelompoknya ya. Silahkan kumpul ke kelompoknya masing-masing. Ayo memilih apa yang kau suka. Nah, karena ini sebenarnya tanamannya tanaman apa ya? Tanaman yang simpel ya. Untuk kangkung, bayam itu tanaman simpel. Jadi sebenarnya mereka tidak terlalu fokus dengan ppm yang ada. Cuman kalau kalian tanam dengan ppm yang ada, tumbuhan akan tumbuh lebih subur dibandingkan dari misalnya sampai kalian bisa lihat kangkung-kangkung di pasaran yang kecil. Biasanya kangkung itu di umur 30 hari batang bawah sudah tidak bisa dimakan. Kenapa nggak bisa dimakan? Ada yang tahu kenapa nggak bisa dimakan? Iya, dia alot. Nah itu. Sedangkan kalau tanaman yang di hidroponik
tanaman hidroponik itu kalau umur 1 bulan dengan ppm yang pas, itu sampai dekat akar pun itu masih bisa dimakan. Karena dia tetap crunchy, tetap krenyes-krenyes dia, seperti itu. Itu perbedaan antara tanaman yang di hidroponik dengan tanaman yang di tanah, seperti itu. Kangkung kalau udah sampai 1 bulan di tanah, Bapak jamin yang dekat akar udah gak bisa dimakan, udah sangat keras dia. Keras kan? Iya, seperti itu. Paham ya? Nah, sekarang karena sudah paham, Bapak minta praktekkan per kelompok. Kita mulai dari kelompok 1 ya. Praktekkan. Ini udah paham cara pasang yang kemarin? Bapak tanya lagi. Apa namanya ini? Apa itu? Netpot. Ya, ini namanya netpot. Ceprot. Netpot lah. Netpot. Nah. Ya, netpot. Nah, ini ada yang tahu ini? Ya, ini kain flanel. Nah, cara pasangnya udah tahu kan? Udah tahu cara pasangnya? Nah, kalau udah tahu Bapak nggak perlu jelaskan lagi. Silakan kita dari kelompok 4 aja dulu. Kelompok 4 dulu praktekkan cara pemasangannya. Nah. Bapak. Dari keempat aja. Ya, kami dari kelompok 4 mau menjelaskan tentang pemasangan netpot ini dan apa tadi namanya? Kain flanel ke netpot untuk penanaman kangkung. Ya. Pertama-tama dimasukkan, ini kan ada lubangnya. Dimasukkan, ayo. Nih. Ya, ditarik. Solusi. Ya, kalau sudah di bagian sampingnya lagi ada lubang lagi dan kita masukkan dari dalam keluar sampailah terbentuk seperti ini. Ini yang ringkasnya yang sudah jadinya. Selanjutnya penambahan nutrisi ke dalam wadah pada penanaman. Kita beri air dulu. Kalau sudah kita campurkan nutrisi. Kita langsung campurkan. Masukkan ke wadah. Lalu kita aduk dulu, jangan langsung dicampur yang B-nya dulu, kita aduk ini ada. Ah, plus. Selanjutnya kita tambahkan nutrisi B. Berapa Banyak 5 mili juga, harus sama, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. A dan B harus sesuai. Ya. Kita campurkan lagi ke wadah. Dan kita aduk lagi. Nah, selanjutnya kita ukur menggunakan TDS meter. Cara penggunaannya kita hidupkan terlebih dahulu sampai terlihat. Ini kok tidak ada ppm-nya. Oh iya. Lalu kita celupkan. Hold ya Pak. Kalau sudah kita pencet, lalu kita angkat. Dan di sini masih ppm-nya 336, jadi masih kurang nutrisinya. Jadi 164. ya 164. Jadi kita tambahkan lagi sedikit dari nutrisi A dan nutrisi B. Kalau lebih disemprotin. ppm. Maka
kita tambahkan. Jadi setelah kita tambahkan, kita cek kembali berapa ppm-nya yang sudah kita dapatkan. Merdeka belajar wujud yang nyata, raih mimpimu juga. Ya, sampai hasilnya menjadi seperti ini dan kita siap taruh di bawah sinar matahari. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pancasila tanamkan di dalam dada, profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Penanaman sudah selesai ya. Penanaman sudah selesai. Setelah itu nanti dilakukan pengecekan di lembaran pengecekan seperti ini, seperti kemarin. Cuman bedanya di lembaran pengecekan ini di depannya adalah hari dan tanggal. Jadi nanti nama kelompoknya ditulis, tanaman yang ditanam ditulis, bisa di sini nutrisi berapa, pH-nya berapa, jumlah daunnya berapa, terus tumbuhannya baik apa enggak, penanganannya seperti apa, dan keterangannya seperti apa. Kalau misalnya nutrisinya kurang, berarti ditambah. Kalau misalnya nutrisinya terlalu tinggi, berarti apa yang ditambah? Airnya. Paham ya? Paham. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya? Oh, kapan? Pulang nanti setelah ini selesai. PKBM Sinar Tualan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.